Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam perubahan. Sahabat semua, kita mendapatkan kabar yang cukup mengagetkan kemarin ya. Jadi di tanggal 30 April beredar postingan kabar yang menyebutkan bahwasannya Presiden Joko Widodo menunjuk Abu Janda alias Permadi Arya untuk menjadi imam sholat Id pada Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah. Ini kan luar biasa ya, kabar tentang Abu Janda ini sudah lama tidak terdengar, kemudian tiba-tiba muncul dengan berita seperti ini. Jadi postingan itu berupa sosok Abu Janda yang sedang mengenakan seragam ala Banser, diikuti sebuah caption yang berbunyi Masya Allah, Jokowi telah sepakat bahwa yang menjadi imam untuk sholat Id tahun ini dipimpin oleh Ustadz Abu Janda, BDK, TL, SH. Sungguh Jokowi sangat mencintai ulama. Luar biasa ya yang bikin berita ini. Ya kita tahu kan, seorang imam tentu dia adalah orang yang paling dianggap mendalami agama dibandingkan semua orang yang ada di ruangan itu. Sama seperti kita meminta orang untuk menjadi imam sholat. Kita biasakan kalau mau sholat berjamaah, selalu yang dipilih menjadi imam adalah yang ilmu agamanya paling mendalam dibandingkan yang lain. Begitu ya. Atau ya paling tua lah gitu kan, kalaupun keilmuannya sama, atau yang menjadi tuan rumah, kan begitu ya norma yang diberlakukan. Padahal kita tahu sendiri, misalkan kalau nggak mau jauh-jauh, kan di samping Pak Jokowi juga ada Pak Wapres, Pak Maruf Amin. Beliau menjadi imam tentu menjadi sangat jauh lebih layak dibandingkan Abu Janda. Tentu tidak mengerdilkan seorang Abu Janda, tapi kan ya kita tahu bagaimana sosok kontroversial orang yang satu ini. Nah, ini kabar ini muncul di saat beragam kabar lainnya yang juga muncul secara aneh gitu, secara sulit masuk pada nalar logika publik, logikanya rakyat jelata. Contoh aja misalkan kemarin tuh Dewan Pengawas KPK diangkat dari siapa, Endrianto ya. Tapi orang ini sosok yang kontroversial juga. Justru orang yang dianggap tidak pro terhadap upaya pemberantasan korupsi. Ada di video sebelumnya saya sudah angkat itu, ada 8 alasan kenapa Endrianto tidak cocok untuk menjadi seorang Dewan Pengawas KPK. Tapi tetap saja diangkat ya, dipilih oleh Presiden. Dan kabar-kabar lain lah, kerumunan yang ini dipersoalkan tapi yang sebelahnya tidak. Pernikahan yang ini dipersoalkan, pernikahan yang lebih besar tidak. Jadi ketika muncul berita ini, Abu Janda memimpin sholat Idul Fitri, ya akhirnya kita bisa jadi menerima. Nah, ya ini kan rezim suka-suka. Nah, tapi untungnya berdasarkan kabar dari seputar Tangsel 30 April 2021 dengan judul Presiden Jokowi tunjuk Abu Janda alias Permadi Arya untuk menjadi imam sholat Id, ini faktanya. Jadi kabar yang telah beredar luas itu adalah sebuah kabar yang tidak benar alias hoax. Faktanya hingga saat berita ini ditulis tidak ada informasi resmi terkait hal itu. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya kita juga sebenarnya sangat yakin 1000% ya, berita ini hoax. Tapi ketika berita hoax ini muncul di tengah-tengah berita yang aneh-aneh lainnya, jadi tingkat kehokannya dalam mindset, dalam pikiran, dalam perspektif manusia, rakyat jelata, ini menjadi menurun gradasinya. Jadi kan biasanya nggak mungkin itu hoax itu, karena emang gitu, iya gitu, ada gitunya dulu gitu. Nah, ya kan nggak mungkin ya masa penista agama dijadikan imam sholat ini. Apalagi kalau jadi kan tetap nanti disarankan sholat id di rumah masing-masing ya, kecuali di wilayah yang sudah terjamin zona hijau gitu kan untuk konteks COVID-19 ya. Nah ini yang memposting ini kan akun Facebook dari Albert Joshua Ferdinand. Ini mungkin saja bisa jadi dia memang tidak berniat untuk membuat berita yang hoax, tapi niatnya membuat berita yang satir. Bisa jadi. Ya kan mudah saja ya, kita lihat aja premisnya. Pertama, masa ada penista agama jadi imam sholat id. Yang kedua, justru di tengah-tengah sedang dikampanyekan sholat id di rumah masing-masing. Jadi ya sudahlah, kita ketawain aja ya. Semoga dengan begini pun mengingatkan kita semua, sahabat semua, untuk terus juga mengingatkan penguasa untuk tindak lanjut itu kasus-kasusnya Abu Janda ya.